Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan kembali menceritakan alur dari film pendeknya How to Train Dragon berjudul Gift of the Night Fury. Film ini hanya berdurasi 22 menit dan dirilis tahun 2011. Bagaimana ceritanya? Yuk tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita diawali dengan Haikap yang sedang tertidur, lalu terbangun. Toothless membangunkan Haikap karena takut rizkinya dipatok ayam. Oleh karena itu, mereka pun mulai terbang di pagi hari untuk berolahraga dan berburu makan. Sementara di desa Berg, orang-orang sedang sibuk melakukan persiapan untuk menyambut musim dingin. Kala itu adalah tahunan pertama desa Berg merayakan musim dingin bersama naga. Mereka juga membuat sebuah hiasan di tengah-tengah desa dengan dibantu oleh naga. Namun di tengah pekerjaan mereka, tiba-tiba hal yang aneh muncul di atas langit. Naga-naga dari semua daerah berbondong-bondong terbang bersama, seakan-akan pergi ke suatu tempat. Sontak melihat hal itu, para naga dari desa Berg pun langsung memberi isyarat, lalu mengikuti para naga tersebut. Haikap yang masih terbang bersama Toothless terkejut melihat hal itu, sampai helm pemberian ayahnya pun harus terlempar karena sempat tersenggol rombongan naga. Pada saat sampai di desa Berg, Haikap terkejut tatkala melihat semua naga yang di desa Berg tidak ada. Para penduduk desa menghampiri Haikap dan menanyakan apa yang terjadi serta kemana mereka pergi. Karena itu adalah tahun pertama mereka bersama naga, mereka belum terlalu mengerti tentang keseharian naga, dan Haikap pun ketika ditanya seperti itu hanya bisa menjawab, "Dad, I don't know." Berg yang sebelumnya membenci naga, kini mereka menyayangi naga. Kepergian naga membuat desa Berg putus asa, seakan-akan mereka tidak bisa melakukan rutinitasnya di desa Berg. Stoik yang adalah kepala desa memerintahkan seluruh penduduk desa untuk berkumpul di aula. Stoik berpidato bahwa desa Berg sudah sering menjalani masa liburan dan musim dingin tanpa naga, dan seharusnya kita sudah terbiasa dengan ini. Penduduk yang mendengar hal tersebut tidak tersemangati dan tetap murung, lalu mereka pun bubar. Di perjalanan pulang ada yang aneh dengan Fishleg, di mana semua orang murung karena kehilangan naga, hanya dia sendiri yang terlihat biasa saja. Tafnat juga menyinggung Haikap yang tidak kehilangan naganya karena Toothless tidak bisa terbang sendiri. Mendengar hal tersebut, Haikap pun melihat ke arah Toothless yang ternyata Toothless terus-terusan melihat lautan seakan-akan ingin pergi. Keesokan harinya, di tengah kesedihan penduduk akan kehilangan naga, Astrid berinisiatif untuk membuat makanan yang dia beri nama Yak. Astrid membagikan makanan tersebut ke semua orang yang dia temui, hingga Astrid menghampiri Haikap di kediamannya. I'm over here, Astrid. You're gonna think I'm crazy, but I just couldn't stop thinking. I think I found a way to fix. Ketika itu, Haikap ternyata baru selesai membuat buntut buatan untuk Toothless. Hal itu dilakukan karena Haikap kasihan melihat Toothless yang terus-terusan melihat lautan seakan-akan ingin pergi terbang sendiri. Setelah Astrid pergi, Haikap langsung mendatangi Toothless. Lalu dia pun memasang buntut buatannya. Ternyata benar, setelah Toothless memasang buntut buatan, Toothless langsung pergi entah kemana. Hari demi hari pun berganti, dan Toothless tidak kunjung kembali, hingga pada suatu pagi, Haikap mendengar gemuruh dari atas atap, khasnya Toothless jika membangunkan Haikap di pagi hari. Haikap yang mendengar hal tersebut langsung keluar. Namun sayangnya suara tersebut ternyata dibuat bukan oleh Toothless, melainkan Stoik ayahnya yang sedang membetulkan atap rumah.
Haikap pun yang sebelumnya senang, kembali murung karena Toothless masih belum pulang. Stoik yang menyadari hal itu memberitahu bahwa jika waktunya tiba, Toothless pasti kembali. Lalu Stoik pun menyuruh Haikap untuk mengambil kayu. Go get that helmet. We've had enough disappointment. Di saat Haikap mengambil kayu, dia berpapasan dengan Fish Leg yang sedang membawa seember ikan. Haikap yang penasaran dengan ikan-ikan tersebut pun mengikuti Fish Leg. Haikap mengikuti Fish Leg sampai di sebuah gudang. Dan ketika Fish Leg pergi meninggalkan gudang tersebut, Haikap pun masuk. Lalu tiba-tiba, ternyata Fish Leg selama ini merantai naganya sehingga Meatlag naganya tidak bisa pergi kemana-mana. Meatlag yang pada saat itu kabur menabrak Haikap yang akhirnya mau tidak mau Haikap pun pergi menunggangi Meatlag. Di tengah kabut tebal, Haikap masih juga kebingungan dengan tujuan Meatlag hingga dia sampai di suatu pulau. Ternyata naga-naga mereka berkumpul di pulau kecil tersebut. Haikap juga menemukan Stormfly dan Hookfang di pulau tersebut. Namun sayangnya, Haikap tidak menemukan Toothless. Haikap juga menyadari ternyata naga tersebut berkumpul di pulau itu untuk menetaskan telur mereka. Hal tersebut dilakukan oleh naga karena cara telur mereka menetas ialah unik. Telur tersebut akan meledak saat menetas, sehingga jika mereka menetaskan telur di desa, tidak akan terbayangkan bagaimana nasib desa Berk. Di desa Berk sendiri, Tafnat dan Astrid marah kepada Fish Leg yang mengurung naganya sendiri. Mereka juga menemukan beberapa telur Meatlag di gudang tersebut. Astrid berinisiatif untuk membuat tradisi baru di mana dia akan membagikan telur-telur naga ke rumah penduduk, sehingga penduduk terhibur tatkala telur tersebut menetas. Namun sayangnya niatan baik Astrid harus gagal tatkala telur tersebut menetas. Rumah-rumah penduduk hancur karena ledakan telur naga. Karena memang desa Berk belum lama bersama naga, sehingga mereka belum banyak mengetahui mengenai proses penetasan telur naga. Sementara di pulau kecil, Haikap meminta Hookfang untuk mengantarnya pulang ke desa Berk. Namun ternyata Stormfly dan bayi-bayi naga tidak mau ditinggal sehingga mereka ikut terbang. Tapi karena memang mereka masih bocil, jadi sayap mereka belum kuat sehingga angin kecil pun dapat menghembuskan mereka. Haikap yang melihat itu mempunyai ide. Di desa Berk, meskipun penduduk desa bersedih karena rumahnya hancur, mereka tetap bergotong royong untuk membetulkan rumah mereka masing-masing. Di tengah pekerjaan, mereka tiba-tiba berhenti lalu melihat ke arah langit yang ternyata Haikap bersama para naga mengangkat sebuah perahu lalu diturunkan ke desa Berk. Ternyata perahu tersebut isinya adalah bayi-bayi naga. Penduduk desa pun kembali senang dengan kepulangan naga serta adanya bayi-bayi naga. Penduduk desa yang sebelumnya enggan untuk berpesta musim dingin akhirnya membuat pesta bersama naga di aula desa. Seluruh penduduk desa semuanya senang kegirangan kecuali Haikap yang bersedih karena Toothless tidak pulang. Akhirnya, Astrid pun berinisiatif untuk menghibur Haikap dan tiba-tiba di tengah pesta Toothless datang menyelinap. Ternyata Toothless selama ini tidak menghampiri pulau kecil. Selama ini Toothless mencari-cari helm Haikap yang akhirnya dia menemukan helmnya. You scared me to death. Don't ever stay away that long again. And what is it? Yeah, you found my bin. Buddy, thank you. Keesokan harinya, Toothless kembali melakukan rutinitasnya yaitu membangunkan Haikap di pagi hari. Toothless juga memberikan alat tunggangannya yang ternyata
Toothless tidak mau terbang sendirian. You quit fooling around, you have... What are you doing? Toothless menghancurkan buntut buatan barunya dan lebih memilih terbang bersama High Cup. Mereka pun terbang bersama dan film pun selesai. Real comforts against... Yeah! Best friend, a pretty great gift. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten dari Ewok Story. Untuk kalian yang ingin link filmnya, silahkan DM di IG. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.